Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hajar Ismail. Hari ini saya akan melakukan Q&A tentang jenis obat dan efek samping dari sitostatika itu sendiri beserta cara penanganannya dan edukasi ke perawat terhadap keluarga anak sitostatika. Nah, kita bahas yang pertama yaitu jenis obat dengan efek samping sitostatika dan penanganannya. Nah, yang pertama nih, ada jenis-jenis obat, yaitu diantaranya ada siklofosfamid, ada doxorubicin, ada danorubian, rubian, dan methotrexate. Kita bahas yang pertama untuk jenis obat siklofosfamid. Nah, untuk siklofosfamid ini sendiri memiliki efek. Ada dua efek, yaitu di sini ada efek segera dan efek lambat. Nah, yang kita tahu dari siklofosfamid ini untuk efek segeranya yaitu ada mual muntah, ada reaksi hipertensi, terus uh, ada rasa terbakar, terus ada rasa terbakar pada wajah dan juga penglihatan kabur. Terus ada efek lambatnya. Ada efek lambatnya yaitu uh, depresi sumsum tulang, kebutaan, sistis hemoragik, serta fibrosis paru. Itu untuk jenis obat siklofosfamid. Yang kedua yaitu doxorubicin. Nah, doxorubicin di sini juga memiliki efek samping. Efek sampingnya ada efek samping segera dan juga efek samping lambat. Untuk efek samping segeranya yaitu ada mual muntah, ada urin menjadi kemerahan, terus nekrosis kerusakan jaringan, diare dan juga demam. Nah, untuk efek lambatnya yaitu depresi sumsum tulang, terus dan anoreksia seperti itu. Selanjutnya yaitu ada danorubian. Nah, danorubian di sini efek segeranya yaitu mual muntah, diare, urin kemerahan, nekrosis dan kerusakan yang berat. Itu dari danorubian. Setelah itu untuk efek lambatnya yaitu stomastitis, terus anoreksia, demam menggigil dan dermatitis. Itu untuk jenis obat danorubian. Setelah itu ada methotrexate, yaitu ada efek segeranya seperti mual muntah, diare, demam, dan anafilaksis. Untuk efek lambatnya yaitu ulcerasi oral, fibrosis paru, dan juga kebotakan. Nah, itu beberapa saja jenis obat dan efek samping dari sitostatika itu sendiri. Sebenarnya ada banyak obat, yang saya sebutkan hanya beberapa saja. Terus selanjutnya yaitu bagaimana cara penanganannya. Nah, untuk cara penanganannya sendiri dari obat sitostatika yang kita tahu karena efeknya itu dapat merugikan petugas, sehingga untuk pengetahuan petugasnya itu harus petugas yang berpengetahuan tentang obat sitostatika, sehingga dapat dilakukan secara aman, sadar, dan juga menyeluruh. Serta juga untuk penanganan penyiapan obat dari sitostatika itu sendiri, dari petugas juga harus terampil dan juga mengikuti pelatihan tentang pengoplosan obat sitostatika. Nah, selain itu juga para petugas sudah dicek labnya, yaitu cek lab rutin 6 bulan, terus TD darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, dan lain-lain seperti itu. Serta untuk penanganan obat sitostatika itu sendiri dilakukan saat kapan saja, yaitu saat penerimaan dan penyimpanan, saat edukasi atau pengoplosan, serta saat transportasi, saat pemberian obat kepada pasien, saat pembuangan limbahnya, dan saat terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu untuk penanganan obat sitostatika. Setelah itu bagaimana sih edukasi perawat terhadap keluarga
sitostatika anak. Nah, di sini karena efek samping dari sitostatika atau kemoterapi itu sendiri ada efek dari ringan sampai berat, sehingga tergantung dosisnya. Nah, karena diberikan per sistem, semua sel sedang tumbuh atau selnya sedang sehat, bisa terkena juga. Nah, sehingga sel kanker lebih banyak terkena akibatnya. Nah, efek samping dari kemoterapi dalam praktek sehari-hari juga itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada efek jangka pendeknya seperti mual, muntah, dan pusing, ada efek jangka menengahnya sariawan, diare, letih, lesu, atau kekurangan nafsu makan, atau uh, seperti itu. Terus ada juga efek jangka panjangnya mudah terkena infeksi. Nah, ada juga dia juga dapat pulih kembali setelah 1 sampai 2 minggu. Nah, pengaruh kemoterapi ini sendiri yang perlu diperhatikan adalah pada saluran cerna seperti mulut, lambung, dan usus. Nah, karena terjadi sariawan, mual, muntah, dan diare. Nah, seperti itu. Dan juga dia juga menyebabkan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti lemah, letih, dan lesu. Seperti itu. Rambut juga menjadi rontok, kulit kering, kemudian gatal. Nah, setelah itu persiapan persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kemoterapi. Nah, minta pendapat dokter lain. Yang kedua yaitu lengkapi data obat, terus perbaiki kekuatan fisik, asupan nutrisinya harus dijaga, terus asuransi, dan juga sudah dipelajari efek-efek sampingnya. Nah, pasca perawatan kemoterapi, yang dilakukan di rumah yaitu seperti ada jenis-jenis terapi spiritual, yaitu ajarkan anak untuk berdoa, terus orang tua juga berzikir, sholat, tahajud, seperti itu. Nah, pokoknya melakukan ritual agama lainnya. Yang kedua yaitu seperti terapi alam. Nah, anak diajak untuk menikmati udara yang segar dengan jalan di pagi hari, menghirup udara segar, udara sebelum tidur, terus bangun di pagi hari, dan sinar matahari juga yang menghangatkan tubuhnya, itu bisa menenangkan sarafnya, mematikan kuman, dan melemaskan pembuluh darah. Itu untuk terapi alamnya. Selanjutnya yaitu untuk terapi fisiknya, yaitu olahraga yang ringan, meningkatkan daya tahan tubuh pada anak gitu loh, seperti kayak terapi wewangian, terus jenis ada meditasi tertentu atau pemijatan terhadap anak gitu loh. Terus memberikan makanan juga yang tinggi protein gitu kepada anak. Setelah itu kemoterapi bisikan, yaitu obat yang mengakibatkan kerusakan jaringan. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.